Selamat pagi untuk kita semuanya. Puji syukur kita ucapkan kepada Tuhan atas berkat-Nya kita bisa melakukan presentasi online, di mana di sini kami ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak dosen kami, Pak Winarto SE, MSE, selaku dosen pengampu mata kuliah pemasaran global. Tapi sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Laura Angelina Borosanturi, NPM 2204127, dan teman saya. Dan saya Junita Ginting, NPM 220410019. Di sini kami akan membahas tentang penentuan harga Starbucks kopi dari identitas responden. Penentuan harga Starbucks kopi dari identitas responden. Visi dan misi Starbucks Coffee. Visinya menciptakan lingkungan inklusif untuk semua orang dengan perbedaan-perbedaan individu mereka. Misinya ada dua, yaitu menjadikan Starbucks Coffee sebagai perusahaan utama untuk menyediakan kopi dengan kualitas dunia dengan tetap mempertahankan prinsip-prinsip seiring dengan perkembangan perusahaan. Yang kedua itu memegang teguh prinsip komitmen untuk berperan sebagai pemimpin pada setiap aspek bisnis dan lingkungan di mana Starbucks Coffee beroperasi. Yang selanjutnya yaitu makna logo Starbucks Coffee, yang dimana logo dari Starbucks Coffee melambangkan duyung berekor ganda atau siren, yang merupakan logo Starbucks sebagaimana mitologi Yunani yang bermakna Spirit of Shadow, yang pada tahun 1970 Shadow terkenal dengan kota laut, namun saat ini lebih terkenal dengan Transworld. Dan juga logo Starbucks bergambar Dewi Siren atau penggoda. Dalam mitologi Yunani, di siren, arti siren merupakan ikan duyung berekor kembar yang sering menggoda pelaut. Hal ini memiliki makna bahwa Starbucks Coffee dapat menarik perhatian orang yang melihatnya. Sehingga logo Dewi Siren dipilih karena nama Starbucks berasal dari cerita Kapten Ahab yang berpetualang ke lautan lepas, sehingga pemilihan Dewi Siren dalam logonya dirasa sesuai. Dan selanjutnya yaitu struktur, tugas, dan wewenang, yang dimana struktur dari Starbucks Coffee terdiri dari store manager, supervisor, barista, security, dan cleaning service, yang dimana tugas dari store manager Starbucks Coffee yaitu memiliki kemampuan sales untuk meningkatkan profit dan terus memantaunya. Selain itu, store manager juga harus memiliki keahlian SDM dan customer service yang baik supaya dapat mengkoordinasi dalam mengoperasikan store Starbucks tersebut. Dan juga yang kedua, supervisor, yang dimana tugas dari supervisor ini yaitu dalam berkoordinasi langsung dengan melakukan briefing kepada barista, menyelesaikan hambatan ataupun masalah yang dihadapi di kedai dan memastikan kinerja barista maksimal dengan memberi motivasi kepada barista atas hasil kerja yang mereka dapat dan membantu meningkatkan profit Starbucks Coffee. Dan yang selanjutnya itu barista, yang dimana tugas dari barista ini diantaranya mengukur seberapa besar suhu dan tekanan untuk membuat espresso. Espresso ini merupakan salah satu menu utama di Starbucks dan disajikan panas dari mesin, sehingga membuat menu ini secara manual membutuhkan keterampilan. Dan selanjutnya barista ini juga memiliki tugas menyiapkan minuman dengan campuran atau seperti cappuccino, latte, atau variasi lainnya. Menyajikan menu andalan Starbucks ini memerlukan keterampilan dan skill yang meramu. Barista juga dituntut kreatif dengan memberi rekomendasi menurut menu kepada konsumen, bahkan dapat meramu secret recipe yang tidak banyak orang ketahui. Dan selanjutnya itu security, yang dimana tugas dari security ini yaitu menjaga keamanan di store Starbucks tersebut, sehingga security yang bertugas bekerja sama dengan store tersebut dapat juga membuka pintu utama yang dimana para konsumen akan masuk dan begitu selanjutnya. Dan yang selanjutnya itu cleaning service, yang dimana cleaning service ini bertugas untuk menjaga kebersihan dan kerapian dalam kedai Starbucks Coffee, termasuk juga menjaga lokasi meja dan kursi tetap rapi.
Cleaning service juga membantu barista menjaga persediaan alat tetap bersih dan tersedia stok setiap saat. Apabila barista membutuhkan sesuatu mengenai alat yang digunakan mereka, cleaning service langsung bergegas membantu. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman kami. Selanjutnya kita akan membahas identitas responden. Seperti yang kita lihat, identitas responden berdasarkan usia. Mulai dari 20 sampai 24 ada 30 orang, 25 sampai 29 ada 45 orang, 30 sampai 34 ada 17 orang, dan 35 sampai 39 ada 5 orang. Dimana berdasarkan usia ini kita bisa melihat dari usia 25 sampai 29 itu frekuensinya ada sekitar 45 orang, maka dapat kita simpulkan bahwa usia yang masih muda dari usia 25 sampai 29 masih memiliki ketertarikan untuk mengonsumsi kopi. Yang selanjutnya berdasarkan jenis kelamin. Dari frekuensinya lebih tinggi dari wanita dibandingkan dari pria. Seperti yang kita ketahui, manfaat dari kopi itu baik untuk dikonsumsi oleh ibu-ibu hamil, maka frekuensi identitas responden berdasarkan jenis kelamin lebih tinggi frekuensi wanita dibandingkan dengan pria. Selanjutnya, identitas responden berdasarkan pernikahan. Mungkin kebanyakan orang yang sebelum menikah itu banyak frekuensinya dibandingkan yang setelah menikah, karena sebelum menikah itu nggak ada memikirkan bagaimana untuk uang rumah tangga ataupun bagaimana untuk pendapatan uangnya disisihkan ke anaknya ataupun ke istrinya. Jadi lebih tinggi frekuensi sebelum menikah untuk menikmati kopi dibandingkan setelah menikah. Selanjutnya itu identitas berdasarkan pendidikan terakhir. SMA 27, SMK 6, D32, S1 62. Seperti yang kita ketahui, banyak anak-anak remaja khususnya yang kuliah banyak mengonsumsi kopi, di mana anak-anak remaja bahkan anak-anak kuliah banyak mengonsumsi kopi karena mungkin di kuliahan dia sudah capek berkuliah, jadi dia menghabiskan waktu dengan teman-temannya ngopi di kopi Starbucks. Jadi lebih tinggi frekuensi S1 dibandingkan dengan pendidikan yang lainnya. Selanjutnya, identitas responden berdasarkan penghasilan setiap bulan. Seperti yang kita ketahui dan seperti yang kita lihat, identitas frekuensi gaji 3 juta sampai 4 juta itu lebih tinggi dibandingkan gaji yang lainnya. Di mana identitas responden penghasilan setiap bulan ini bisa kita lihat dari 3 juta sampai 4 juta itu masih di standar ya, seperti yang tamatan S1 itu seperti yang tamatan kuliah, di mana di situ yang baru-baru mendapatkan pekerjaan lebih banyak frekuensinya untuk mengonsumsi kopi dibandingkan dengan pendapatan yang lainnya, seperti yang ada dia pendapatan 7 juta sampai 8 juta, mungkin itu yang sudah menikah dan sudah memikirkan bagaimana rumah tangganya, bagaimana dia menyisihkan uangnya untuk anak istrinya. Jadi identitas responden yang berpenghasilan 3 juta sampai 4 juta itu bisa dilihat bahwa itu adalah tamatan yang kuliah yang baru menerima pekerjaan. Selanjutnya, identitas responden berdasarkan waktu pembelian terakhir. Seperti yang kita lihat pada bulan Januari 2023 itu frekuensinya lebih banyak dibandingkan bulan-bulan yang sebelumnya ataupun bulan-bulan yang akan datang. Kenapa dia lebih banyak di bulan Januari? Mungkin pendapatan orang di awal tahun itu lebih meningkat dibandingkan bulan sebelumnya atau bulan yang akan datang. Karena di awal tahun itu mungkin pendapatan orang itu bisa meningkat dari kinerjanya atau dari karirnya. Jadi kebanyakan orang bisa kita lihat kebanyakan orang yang membeli kopi itu
lebih banyak frekuensinya di bulan Januari dibandingkan bulan-bulan sebelumnya atau bulan yang akan datang. Karena banyak tips yang didapat oleh pekerja ataupun banyak tips yang didapat oleh mahasiswa ya. Mahasiswa juga udah bisa bekerja. Jadi bisa kita lihat dari bulan Januari ini lebih banyak identitas respondennya yang membeli kopi Starbucks dibandingkan bulan sebelumnya dan bulan yang akan datang. Oke, selanjutnya itu produk dan harga Starbucks. Produk dan harga Starbucks kita bisa lihat ada bermacam-macam menu dan makanan ringan ya, bisa dikatakan seperti itu. Di mana menu dan harga Starbucks itu bermacam-macam. Seperti yang kita ketahui, harga kopi Starbucks itu bisa dibilang itu adalah harga yang cukup wah ya, cukup mewah untuk ya para kaum remaja ataupun anak-anak muda. Tapi kita bisa lihat juga ada juga harga yang murah, seperti harga, tapi nggak murah-murahan kali, seperti harga Starbucks kopi latte itu di harga 34. Di harga 34 itu untuk kalangan remaja ataupun kalangan kuliah itu untuk menarik minat konsumsi itu bisa didapatkan. Bagaimana caranya? Nah, kalau di kalangan remaja ataupun di kalangan anak kuliah, otomatis ada namanya bulanan, ya kan? Seperti yang kita ketahui, kalau bulanan ini, kalau kita ingin membeli, otomatis anak kuliah ataupun anak remaja itu akan menabung, ya kan? Dimana seperti kita bisa buat contoh, kalau harga yang mahal ini Starbucks Blend Caramel Coffee, dimana harga Starbucks Blend Coffee ini adalah 49.000. Kalau saya pribadi 49.000 itu harga yang normal, ya kan? Kenapa? Karena setiap bulannya kita ada bulanan. Jadi kalau kita ingin membeli suatu produk, kita harus menabung, ya kan? Dan kalau untuk menikmati kopi yang mahal dengan kualitas yang bagus, itu hal yang biasa untuk kita bisa membelinya, ya kan? Kenapa harga kopi itu mahal? Karena ada harga, ada kualitas. Jadi kopi-kopi Starbucks ini di kalangan remaja itu suatu harga yang udah sangat biasa, yang dimana ketika kita ingin mengonsumsi kopi dengan kualitas yang bagus, otomatis harganya itu emang sedikit lebih mahal dibandingkan dengan kopi-kopi yang biasanya seperti kita minum di warung, ya kan, dengan harga 10.000, 17.000 itu udah dapat, dibandingkan dengan kopi Starbucks yang harganya 49.000, ya kan. Itu bisa menguras dompet kalau kata mahasiswa. Tapi kalau untuk yang mengerti kopi, yang mengerti kualitas kopi, otomatis harga kopi Starbucks ini bisa dikatakan itu harga yang normal. Jadi dapat disimpulkan bahwa seperti yang kita lihat identitas responden sebelumnya, itu banyak orang 25 sampai 29, terdapat 45 orang. Itu adalah mahasiswa ataupun anak-anak remaja, ya. Dan untuk produk harganya itu udah standar, karena seperti yang kita ketahui kopi Starbucks ini memiliki kualitas yang bagus, di mana kopi Starbucks ini berasal dari negara Amerika Serikat. Jadi kalau negara Amerika Serikat udah memberikan kopi yang terbaik, otomatis mereka juga sudah memberikan kualitas yang terbaik juga untuk harga kopinya, karena bisa dilihat dari harganya. Bisa kita berpikir bahwa kopi Starbucks ini tidak memberikan harga yang main-main, ya kan, nggak memberikan harga yang murahan. Mereka menjaga kualitasnya, mereka juga menjaga bagaimana masyarakatnya bisa tertarik untuk mengkonsumsi kopi tersebut. Oke, demikianlah hasil presentasi kami pada hari ini. Jika ada kesalahan ataupun ada penulisan ataupun kata-kata kami yang tidak berkenan
Kepada teman-teman semuanya, kami mohon maaf dan semoga video ini bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Sekian dan terima kasih.